Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah akhlak mulia kepada umat manusia. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ajeng Rahmawati dari kelas 2C jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sahabat sekalian, dalam kehidupan ini kita semua pasti mendambakan kebahagiaan. Tapi, tahukah kita bahwa kebahagiaan sejati tidak cukup hanya dengan harta, pangkat, atau popularitas? Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita capai jika kita memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, video ini saya buat sebagai bentuk tugas ujian tengah semester dari mata kuliah ilmu akhlak dengan tema akhlak menjadi bekal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhlak berasal dari kata khuluq, yang artinya perangai atau kebiasaan. Dalam istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan secara spontan. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak yang baik akan membentuk perilaku yang konsisten dan tulus. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia," dalam hadis riwayat Ahmad. Dari sini, kita tahu bahwa inti dari risalah Islam bukan hanya syariat, tapi juga pembentukan karakter. Dalam kehidupan dunia, orang yang berakhlak baik akan lebih disukai, dihormati, dipercaya, dan sukses dalam pergaulan, pendidikan, maupun pekerjaan. Seperti contoh, mahasiswa yang jujur akan dipercaya dosennya, yang rendah hati disukai temannya, dan yang sabar lebih kuat menghadapi ujian hidup. Selain akhlak sebagai bekal dunia, ada juga akhlak sebagai bekal di akhirat. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah SAW, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min khulqin hasan," rawahu Tirmizi. Yang artinya, tidak ada suatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Akhlak yang baik bukan hanya memudahkan urusan dunia, tapi juga akan menjadi pemberat amal di akhirat dan mengantarkan kita ke surga. Referensi dengan mahasiswa. Sebagai mahasiswa UIN, kita bukan hanya dituntut cerdas dalam akademik saja, tapi juga dalam berakhlak mulia, dalam bersikap jujur saat ujian, tidak plagiat, santun ke dosen, saling menghargai, dan menjaga diri dari perilaku yang buruk. Tokoh-tokoh Islam dan akhlaknya. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam akhlak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim," yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Kita juga bisa meneladani sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq yang lembut, Umar bin Khattab yang adil, Utsman bin Affan yang dermawan, dan Ali bin Abi Thalib yang bijaksana. Semua itu cermin akhlak membawa kejayaan umat Islam. Hubungan akhlak dengan iman dan ibadah. Akhlak itu bukan sekedar etika sosial saja, tapi bukti dari keimanan yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan," yang artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, orang yang sholatnya rajin,
tapi masih suka menipu atau menyakiti orang lain, berarti belum berakhlak mulia, karena akhlak itu menyempurnakan suatu ibadah. Akhlak dalam dunia digital atau sosial media. Di era sekarang, akhlak tidak hanya penting di dunia nyata saja, tapi juga di dunia digital, seperti menyebar hoax, berkata kasar di komentar, ataupun menyindir di status. Itu semua cermin buruknya akhlak online. Sebaliknya, menggunakan media sosial untuk kebaikan adalah bagian dari akhlak modern. Kalau akhlak kita buruk, apa yang akan terjadi? Renungkan, kalau manusia kehilangan akhlak, dunia jadi kacau, kepercayaan hilang, hubungan rusak, ibadah tidak bermakna, dan tidak ada kedamaian batin. Maka jelas, akhlak bukan hanya pelengkap saja, tapi inti dari kebahagiaan sejati. Hidup tanpa akhlak, ilmu bisa disalahgunakan, ibadah bisa hampa makna. Tapi dengan akhlak yang baik, kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, cinta dari sesama, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus belajar untuk memperbaiki akhlak, karena itulah bekal utama menuju kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi yang telah saya sampaikan mungkin bisa dicukupkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Bapak dosen yang telah membimbing saya, dan juga kepada penonton semua yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Ajeng Rahmawati, mohon untuk undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.